Selamat datang di cerita inspiratif yang akan menggugah hati Anda. Di episode kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang pejuang besar dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Seorang pahlawan yang dikenal karena keberaniannya di medan perang. Namun di balik itu, ia menghadapi ujian besar dalam mencari kedamaian sejati. Apa yang terjadi ketika seorang pejuang yang begitu tangguh mulai meragukan tujuan hidupnya? Bagaimana ia menemukan cahaya dalam kegelapan dan taubat di tengah perjalanan yang penuh peperangan? Simak terus kisahnya. Karena perjalanan ini penuh dengan drama, konflik batin, dan pelajaran hidup yang mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa pendapatmu tentang perjalanan Khalid bin Walid? Jangan lewatkan setiap babnya, karena kisah ini akan membawa kita melalui ujian, sabar, tawakul, dan taubat yang akan membuat kita merenung lebih dalam tentang makna hidup. Selamat menonton! Di balik nama besar Khalid bin Walid, ada kisah yang tidak banyak orang tahu. Seorang pemuda yang tumbuh di keluarga terpandang dan dihormati di Mekah, namun hatinya belum terikat sepenuhnya dengan Allah. Khalid bukanlah orang yang tumbuh dalam kegelapan atau kesulitan. Ia hidup dalam kenyamanan, dikelilingi oleh kemewahan dan kedudukan yang tinggi. Namun, ada sebuah ketidakpuasan yang terus menggelayuti hatinya. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan berbakat, hatinya kosong. Ia merasa hidupnya hanya berputar di sekitar pencapaian duniawi, seperti kehormatan, kekayaan, dan kekuatan. Sejak kecil, Khalid dilatih dalam seni perang. Sejak ia mampu mengangkat pedang, ia sudah dilatih oleh ayahnya, Walid bin Al-Mughirah, untuk menjadi pejuang yang hebat. Kehebatannya di medan perang sudah dikenal jauh sebelum ia memeluk Islam. Ia dikenal dengan julukan Pedang Allah karena ketangguhannya yang luar biasa dalam setiap pertempuran. Namun, semakin ia memenangkan peperangan, semakin ia merasa kosong. Semakin ia mendekati kemenangan duniawi, semakin ia menjauh dari ketenangan batin yang ia cari. Pada suatu malam, setelah memenangkan pertempuran besar, Khalid duduk di tengah perkemahan dengan penuh kelelahan. Pedangnya yang berlumuran darah tergeletak di sampingnya, tetapi hatinya tidak merasakan kegembiraan seperti yang ia harapkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya tujuan hidupnya? Apakah semua kemenangan ini membawa makna sejati, atau hanya sekadar kebanggaan dunia yang semu? Di tengah perenungannya, seorang sahabat lama mendekatinya. Namanya adalah Abu Bakar, seorang sahabat yang selalu berbicara tentang ketenangan dan kedamaian yang datang dari Allah. Abu Bakar bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dan tujuan hidup setelah memeluk Islam. Khalid, yang pada awalnya tidak tertarik dengan agama yang baru ini, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Abu Bakar berbicara. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini ia cari. Namun, meskipun ia merasa tertarik, Khalid belum siap untuk beralih dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Pencarian spiritualnya terus berlanjut, dan ia mulai mengamati kehidupan para sahabat Nabi, mencoba untuk memahami bagaimana mereka bisa menemukan kedamaian yang tidak ia temukan dalam peperangan dan kemewahan. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun ia terus memenangkan pertempuran demi pertempuran, kekosongan dalam dirinya semakin membesar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ambisi yang tidak pernah berakhir. Ia merasa bahwa setiap kemenangan yang ia raih hanyalah kebanggaan semu yang tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Hingga suatu hari, saat berada di tengah pertempuran, ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara itu adalah suara sahabatnya, Abu Bakar. "Khalid, apa yang kau cari sebenarnya?" tanya Abu Bakar dengan lembut. Khalid tidak bisa menjawab. Ia tahu bahwa apa yang ia cari bukanlah kemenangan duniawi, tetapi kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Namun, ia juga merasa ragu. Bagaimana bisa ia meninggalkan semua yang telah ia perjuangkan selama ini? Bagaimana bisa ia meninggalkan peperangan yang sudah menjadi bagian dari dirinya? Pertanyaan itu terus menghantui Khalid. Ia tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, ia merasa bahwa sesuatu harus berubah dalam hidupnya. Ia tidak bisa terus berlari mengejar kemenangan yang tidak memberikan arti apapun. Ia mulai merasakan sebuah kekosongan yang dalam, sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi dengan jawaban yang lebih besar dari segala kemenangan duniawi. Pada malam itu, setelah pertempuran yang sangat sengit, Khalid duduk sendiri di luar perkemahan. Angin malam membawa kesejukan yang menenangkan hati yang resah.
Ia menatap langit yang penuh bintang, merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup untuk dirinya sendiri, mengejar ambisi yang tak berujung. Kini, ia ingin hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Ia ingin hidup untuk Allah. Dalam kesunyian malam itu, Khalid mengangkat tangan dan berdoa dengan hati yang tulus. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin menemukan kedamaian yang hanya Engkau yang bisa memberikannya. Aku ingin kembali kepada MU. Saat itu, di tengah malam yang sunyi, Khalid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada sebuah kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Ada banyak ujian dan cobaan yang harus dihadapinya. Tetapi ia bertekad untuk terus mencari kebenaran, untuk menemukan kedamaian yang hanya datang dari Allah. Dengan tekad yang bulat, Khalid memutuskan untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi. Ia memutuskan untuk memeluk Islam, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup yang akan membimbingnya menuju ketenangan hati. Namun, keputusan itu bukan tanpa tantangan. Khalid tahu bahwa ia akan menghadapi banyak perlawanan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Khalid sudah siap untuk menghadapi segala ujian yang akan datang. Ia tahu bahwa hanya dengan tawakul, sabar, dan taubat, ia akan bisa melewati semua cobaan ini dan menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Khalid bin Walid merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupnya. Meskipun ia baru saja memutuskan untuk beralih dan memeluk Islam, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Keputusan ini tidak datang dengan mudah. Banyak sekali pengaruh eksternal yang menguji keyakinannya. Sebagian besar teman-temannya, bahkan keluarganya, tidak bisa menerima perubahan besar ini. Mereka melihat Khalid sebagai pahlawan yang harus terus berjuang, seorang pejuang yang tak boleh menunjukkan kelemahan dengan berubah. Namun, di dalam hatinya, Khalid tahu bahwa apa yang ia cari selama ini adalah kedamaian. Kedamaian yang lebih besar daripada kemenangan duniawi yang telah ia raih sepanjang hidupnya. Tapi, meskipun hatinya ingin mengikuti jalan baru, ia masih merasa seperti seorang yang belum sepenuhnya berbuat taubat. Keputusan untuk meninggalkan segala yang ia percayai sebelumnya, dan mengikuti jalan Islam bukanlah perkara mudah. Ia merasa seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang, dengan hati yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Suatu pagi, Khalid duduk sendirian di luar rumahnya, memandangi langit yang cerah. Di sana, ia merasakan ketenangan yang baru pertama kali ia rasakan. Setiap hela napasnya terasa lebih ringan, tetapi ada beban berat yang masih ada di dalam hatinya. Ia memikirkan banyak pertempuran yang telah ia menangkan, banyak nyawa yang telah ia ambil, dan banyak darah yang telah ia tumpahkan atas nama kebanggaan dan ambisi pribadi. Meskipun ia kini bertekad untuk mengubah jalan hidupnya, ia merasa masih ada beban dosa yang harus ia pertanggungjawabkan. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sepi, Khalid kembali menemui Abu Bakar. Dengan mata yang penuh penyesalan, ia berkata, "Aku merasa seakan taubatku masih tertunda. Aku tahu aku harus menyerahkan segalanya pada Allah, tetapi hatiku belum sepenuhnya siap. Dosa-dosa yang telah aku perbuat membuatku merasa tidak layak untuk mendekat padanya." Abu Bakar menatap Khalid dengan penuh pengertian. "Khalid, kita semua pernah berada di jalan yang gelap. Taubat tidak harus sempurna di awal. Yang penting adalah niat yang tulus untuk berubah. Tiada dosa yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Yang terpenting adalah melangkah ke depan dengan niat yang ikhlas. Tawakul, sabar, dan taubat akan membawa kita pada kedamaian." Mendengar kata-kata Abu Bakar, Khalid merasa ada sedikit harapan dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertamanya. Tawakul, berserah diri pada Allah, adalah langkah pertama yang harus ia lakukan. Tidak ada jalan pintas untuk taubat, dan tidak ada kebesaran selain dari kekuatan Allah yang maha besar. Pada hari berikutnya, Khalid memutuskan untuk pergi ke Madinah dan berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ia ingin mengungkapkan seluruh perasaan dan keraguannya, serta memohon petunjuk untuk perjalanan taubatnya. Dalam perjalanan panjang menuju Madinah, Khalid merasa semakin dekat dengan takdir yang telah digariskan untuknya. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang semakin mengubah pandangannya. Sesampainya di Madinah,
Khalid disambut oleh Nabi Muhammad SAW dengan senyuman yang penuh kasih. Khalid, setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini adalah bagian dari takdir Allah. Jika kau ingin bertaubat, maka lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Tidak ada jalan yang lebih baik selain kembali kepadanya dengan hati yang bersih, kata Nabi dengan penuh kebijaksanaan. Khalid menundukkan kepala, merasakan beratnya kata-kata itu. Dalam hati, ia berjanji untuk meninggalkan segala yang selama ini mengikat dirinya pada dunia, dan hanya fokus pada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Taubatnya bukan hanya sebuah pengakuan atas dosa-dosanya, tetapi juga sebuah janji untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang membawa kedamaian sejati. Kehidupan baru Khalid dimulai. Namun, jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah menuju perubahan itu penuh dengan ujian. Dalam setiap peperangan yang ia hadapi, ia harus berjuang lebih keras, bukan hanya melawan musuh, tetapi juga melawan keraguan dalam hatinya. Namun, Khalid semakin merasakan bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk membersihkan dirinya lebih jauh lagi. Suatu ketika, setelah berperang dan memenangkan pertempuran besar, Khalid duduk di tengah-tengah pasukannya. Meskipun kemenangan itu membawa kebanggaan bagi banyak orang, Khalid merasa kosong. Ia tahu bahwa kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan dalam dirinya sendiri, kemenangan atas keegoisan dan kesombongan yang selama ini menguasainya. Ketika ia pulang ke Madinah, Khalid merasa kembali diterima oleh komunitas Muslim dengan hangat. Ia tidak lagi dikenal sebagai pejuang yang tak terkalahkan, tetapi sebagai seorang yang ingin memperbaiki dirinya dan berjuang di jalan Allah dengan hati yang bersih. Perubahan ini membuat Khalid semakin merasa dekat dengan Allah, meskipun jalan taubatnya tidak pernah berhenti penuh ujian. Suatu malam, setelah sholat, Khalid berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, aku memohon ampunan MU. Aku telah banyak salah, telah banyak berdosa. Tetapi aku ingin kembali kepada MU. Aku ingin menjadi hamba MU yang sebenar-benarnya. Malam itu, Khalid merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan taubatnya masih panjang, tetapi ia telah memulai langkah pertama dengan tulus. Taubatnya bukan hanya sekadar penyesalan atas dosa, tetapi juga komitmen untuk menjalani hidup dengan penuh tawakul, sabar, dan ikhlas. Perjalanan ini tidak akan mudah, namun Khalid kini merasa bahwa setiap ujian, setiap kesulitan, adalah bagian dari prosesnya untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan ia tahu, meskipun cobaan datang bertubi-tubi, dengan tawakul dan sabar, ia akan menemukan kedamaian yang hakiki. Setelah memeluk Islam dan bertekad untuk bertaubat, perjalanan Khalid bin Walid tidaklah semudah yang ia bayangkan. Meskipun ia sudah merasa lebih dekat dengan Allah, jalan menuju perubahan sejati tetap dipenuhi dengan cobaan berat. Masyarakat Madinah tidak memandang Khalid sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan lagi, melainkan sebagai seorang yang sedang menjalani proses taubat dan perubahan diri. Namun, di luar Madinah, musuh-musuhnya yang tidak tahu akan perubahan dalam dirinya terus menganggapnya sebagai ancaman besar. Khalid kini berjuang dalam medan yang lebih besar daripada sekadar peperangan fisik. Ia harus menghadapi peperangan batin. Setiap kali ia bertempur, ada perasaan tidak nyaman yang muncul dalam dirinya. Dulu, kemenangan dalam peperangan adalah segala-galanya. Kini, setiap kemenangan terasa seakan tidak memberi makna sejati. Tetapi, ia terus berjuang, meskipun rasa lelah dan keraguan kadang muncul dalam hatinya. Setiap kali ia mendengar suara pertempuran dan melihat darah yang tertumpah, ia teringat pada dosa-dosanya yang telah lalu. Pada suatu kesempatan, ketika pasukannya sedang bersiap untuk bertempur melawan musuh besar, Khalid merasakan sesuatu yang berbeda. Ia duduk sendiri di bawah pohon, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasa bahwa meskipun fisiknya berada di medan perang, hatinya masih jauh dari ketenangan yang ia cari. Bahkan, dalam setiap langkahnya, ia terus merasa seperti ada yang kurang. Ketika sahabat-sahabatnya berlari menuju kemenangan, Khalid merasa kosong. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan taubat ini? Malam itu, setelah sholat malam, Khalid merenung dalam kesunyian. Ya Allah, katanya dalam doanya, aku ingin mendekat pada MU, tetapi aku merasa lemah. Setiap kali aku melihat darah dan kehancuran, aku teringat pada masa lalu yang kelam. Aku takut, ya Allah, apakah aku benar-benar layak untuk menerima ampunan MU? Sebuah suara lembut dalam hatinya menjawab, Khalid, jangan pernah merasa putus asa.
Jalan taubatmu memang tidak mudah, tetapi yang penting adalah ketulusan hatimu. Tawakulkan dirimu kepadaku, dan aku akan memberikan petunjuk pada jalanmu. Khalid merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian untuk menguji keikhlasan dan ketulusan niatnya. Peperangan di luar, dengan segala hiruk-pikuknya, bukan lagi menjadi tujuan hidupnya. Apa yang ia cari bukanlah kemenangan fisik, tetapi kemenangan batin, memenangkan hatinya yang masih penuh dengan penyesalan dan dosa. Perang yang akan datang adalah ujian nyata bagi Khalid. Musuh-musuhnya semakin kuat, dan tantangan yang dihadapinya semakin besar. Namun, kali ini, ia tidak merasa terhimpit oleh ambisi pribadi. Ia tidak lagi melihat medan perang sebagai panggung untuk menunjukkan kepahlawanannya, melainkan sebagai sebuah ujian untuk membuktikan kepada Allah bahwa ia benar-benar ikhlas dalam setiap tindakannya. Pada malam sebelum peperangan besar, ia berkumpul dengan para sahabatnya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sangat penting. Namun yang lebih penting lagi adalah niat di balik pertempuran tersebut. Khalid berbicara kepada mereka dengan penuh keyakinan, meskipun hati kecilnya masih diliputi kekhawatiran. Sahabat-sahabatku, kita tidak bertempur untuk diri kita sendiri. Kita bertempur untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Apapun yang terjadi, kita harus mengingat bahwa setiap pertempuran ini adalah ujian untuk ketulusan niat kita. Malam itu, Khalid berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta kepada Allah agar memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Ya Allah, aku hanya ingin berjuang di jalan MU. Biarkan aku menjadi hamba yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi setiap ujian yang Kau berikan. Saat pagi menjelang, pertempuran pun dimulai. Khalid memimpin pasukannya dengan hati yang penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ada perasaan ragu yang terus menggelayuti. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya melawan musuh di hadapannya, tetapi juga melawan dirinya sendiri, melawan keegoisan, melawan dosa-dosa yang selama ini menghantuinya. Namun, meskipun perang ini begitu berat, Khalid merasa bahwa inilah saatnya untuk membuktikan ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah. Di tengah peperangan, Khalid merasakan ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Seperti ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang membimbingnya untuk terus bertahan. Dalam setiap langkahnya, ia merasa Allah menguatkan hatinya. Bahkan ketika musuh semakin banyak, dan pertempuran semakin sengit, ia merasa tidak takut lagi. Ia tidak lagi berjuang untuk kemenangan dunia, tetapi berjuang untuk membuktikan keikhlasan hatinya di hadapan Allah. Setelah pertempuran selesai, dengan kemenangan yang diraih, Khalid merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran yang lebih besar, pertempuran melawan keraguan dalam hatinya. Meskipun kemenangan itu disambut dengan sukacita oleh pasukannya, Khalid merasa damai. Ia tahu bahwa perjuangannya untuk taubat dan keikhlasan masih panjang. Namun ia merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya. Setiap pertempuran yang dimenangkannya kini bukan lagi sebuah simbol kebanggaan diri, tetapi sebuah langkah lebih dekat menuju kedamaian hati yang sejati. Namun, ia tahu, ujian ini tidak akan berhenti. Perjalanan spiritualnya masih panjang, dan ia harus terus bertawakul dan bersabar. Dengan setiap langkah, Khalid semakin mendalami makna tawakul, sabar, dan taubat dalam hidupnya. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bersyukur atas setiap ujian yang Engkau berikan. Jangan biarkan aku merasa sombong dengan segala yang telah aku capai. Aku hanya ingin menjadi hamba MU yang ikhlas dan taat." Dengan doa itu, Khalid melangkah lebih jauh dalam perjalanannya, mengetahui bahwa setiap ujian yang datang hanya akan semakin menguatkannya dalam iman dan keyakinan kepada Allah. Hari-hari berlalu, dan Khalid bin Walid semakin banyak menemukan kedamaian dalam perjalanan spiritualnya. Namun, meskipun ia telah bertaubat dan bertekad untuk mengikuti jalan Islam dengan hati yang tulus, ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya. Masa lalunya sebagai pejuang yang tanpa ampun, yang dikenal karena kepemimpinannya yang tak terkalahkan, terus menghantui langkahnya. Setiap kemenangan yang ia raih selalu membangkitkan kenangan akan peperangan-perangannya yang sebelumnya, saat ia bertarung dengan semangat yang diliputi ambisi dan kebanggaan diri. Khalid merasa seakan ada sebuah dinding besar yang menghalangi dirinya untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Dinding itu adalah kenangan-kenangan akan perang yang telah ia menangkan dengan darah dan keringat. Setiap kemenangan terasa seakan menambah beban dalam hatinya,
seolah mengingatkan dirinya akan kekerasan dan kebrutalan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Pada suatu malam, Khalid duduk di depan tenda kecilnya, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Dalam hening malam itu, ia teringat pada peperangan yang paling berat dalam hidupnya. Perang yang tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga jiwa dan imannya. Peperangan itu terjadi sebelum ia memeluk Islam, saat ia masih menjadi panglima perang yang tak terkalahkan. Banyak musuh yang jatuh di bawah pedangnya, dan banyak darah yang tertumpah. Namun, meskipun ia meraih kemenangan demi kemenangan, hatinya tetap kosong. Dalam keheningan malam itu, Khalid merasakan kekosongan yang begitu dalam. Perang-perang yang pernah ia menangkan terasa sia-sia. Semua itu seakan hanya mengukir kenangan kelam di hatinya. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah banyak berdosa. Aku telah banyak mengambil nyawa tanpa pertimbangan. Bagaimana bisa aku menghapus semua itu dari hati dan jiwaku? Bisiknya dalam hati. Khalid tahu bahwa untuk benar-benar bertaubat, ia harus menerima masa lalunya dan membiarkan semuanya berlalu. Tetapi, bagaimana bisa ia melepaskan kenangan-kenangan itu begitu saja? Ia merasa terperangkap antara dua dunia. Dunia yang ia tinggalkan dan dunia baru yang ia coba untuk bangun. Rasa penyesalan yang mendalam selalu hadir, seakan tak pernah bisa hilang. Pada suatu kesempatan, ia berbicara dengan seorang sahabat karib, Abu Dujanah. Abu Dujanah, kata Khalid, seperti apakah taubat yang sejati itu? Bagaimana aku bisa meninggalkan semua dosa-dosa yang telah aku perbuat? Aku merasa masa laluku begitu kelam, dan kenangannya selalu menghantui. Abu Dujanah memandangnya dengan penuh perhatian. Khalid, taubat sejati adalah mengubah diri dari dalam. Bukan hanya pengakuan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, tetapi juga upaya kita untuk memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Jika kita benar-benar menyesal dan bertekad untuk berubah, maka Dia akan menerima taubat kita. Khalid terdiam, merenungkan kata-kata Abu Dujanah. Meskipun ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun, ia masih merasa berat untuk melepaskan beban dosa-dosa masa lalu. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar mendapatkan kedamaian, ia harus melepaskan masa lalu dan memulai langkah baru yang lebih baik. Setiap kali ia mendengar berita tentang peperangan baru yang akan dimulai, Khalid merasa terjaga oleh perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa ia harus terlibat, tetapi dalam dirinya ada ketakutan. Takut bahwa ia akan kembali kepada kebanggaan diri dan nafsu duniawi yang pernah menguasainya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa peperangan ini adalah ujian untuk menguji sejauh mana ia telah berubah. Dengan tawakul dan sabar, ia harus menghadapi ujian ini, dan berharap Allah akan membimbingnya untuk tetap berada di jalannya. Pada suatu pagi, ketika pasukan yang dipimpin oleh Khalid bersiap untuk berangkat menuju medan perang, ia berdiri sejenak di hadapan pasukannya. Ia memandang mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. "Sahabat-sahabatku," kata Khalid, "perang ini bukan tentang kita. Kita tidak berperang untuk kemenangan dunia. Kita berperang untuk menegakkan agama kita, untuk menegakkan kalimat Allah. Dalam setiap langkah kita harus selalu mengingat tujuan kita yang mulia." Meskipun kata-kata Khalid terdengar tegas, di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang dalam. Ia berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi pertempuran ini. "Ya Allah, aku takut kembali pada jalan yang salah. Aku takut akan kebanggaan diri yang pernah menghancurkanku. Bantulah aku untuk tetap berada di jalan MU. Ya Allah, jadikan aku seorang pejuang yang hanya menginginkan ridha MU." Pertempuran itu berlangsung sengit. Pasukan Khalid bertempur dengan gigih, dan meskipun mereka akhirnya meraih kemenangan, Khalid merasa tidak ada kebanggaan dalam dirinya. Kemenangan itu bukanlah kemenangan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Islam dan untuk menegakkan kalimat Allah. Di dalam dirinya, ia merasa sedikit lega, karena ia telah berhasil menahan hawa nafsu dan keinginan untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pahlawan. Namun, meskipun kemenangan itu membawa kebahagiaan bagi pasukannya, Khalid tahu bahwa perjalanannya masih jauh. Ia harus terus berjuang untuk mengatasi masa lalu yang gelap dan berusaha untuk tetap berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ujian ini akan terus datang, tetapi dengan tawakul dan sabar, ia akan mampu menghadapinya. Malam itu, setelah pertempuran usai, Khalid duduk sendirian di bawah bintang-bintang, kembali merenung. Ya Allah,
doanya terdengar penuh ketulusan. Aku tahu jalan taubat ini tidak mudah. Tetapi aku hanya ingin menjadi hamba MU yang benar-benar ikhlas. Ampunilah segala dosa-dosaku dan jadikanlah aku lebih dekat dengan MU setiap hari. Khalid merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia masih berjuang dengan masa lalunya, ia telah memulai langkah yang benar. Taubat sejati memang membutuhkan waktu. Tetapi dengan setiap ujian yang datang, ia merasa semakin dekat dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Dengan keyakinan baru ini, Khalid melanjutkan perjalanan hidupnya, menapaki setiap langkah dengan penuh tawakul dan sabar. Ia tahu, meskipun masa lalu selalu mengejarnya, ia telah memilih jalan yang benar, jalan menuju kebersihan hati, kedamaian, dan penerimaan sejati dari Allah. Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh dengan ujian dan perubahan, Khalid bin Walid kembali dihadapkan pada pertarungan terbesar dalam hidupnya, pertarungan dengan dirinya sendiri. Meskipun ia telah bertaubat dan berusaha meniti jalan yang lebih baik, terkadang perasaan ragu dan keraguan masih menghantuinya. Rasa takut akan masa lalu yang kelam dan perasaan tidak layak untuk menerima ampunan Allah membuatnya merasa tertekan. Suatu hari, setelah pasukannya memenangkan sebuah peperangan besar, Khalid kembali merenung dalam kesendirian. Sambil memandang ke langit yang cerah, ia merasa terisolasi di tengah keramaian. Rasa kemenangan yang dirasakan pasukannya terasa tidak lengkap. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar layak untuk merayakan kemenangan ini? Apakah ia telah benar-benar berubah seperti yang diinginkan oleh Allah? Malam itu, ketika tentara tertidur dan sunyi mulai meresap, Khalid duduk sendirian, meresapi perasaan yang tidak dapat ia ungkapkan. Perasaan bahwa meskipun ia telah menjalani hidup baru sebagai seorang muslim, masa lalu tetap mengejarnya. Kenangan akan peperangan, darah, dan kematian yang pernah ia saksikan dalam perjalanan hidupnya seringkali membuatnya merasa berdosa. Bahkan, kemenangan yang diraihnya pun terkadang terasa kosong. Ya Allah, bisiknya dalam hati, mengapa aku merasa tidak tenang meskipun aku sudah bertaubat? Aku telah berusaha untuk mengikuti jalan MU. Namun kenapa keraguan ini tidak pernah pergi? Khalid merasakan sebuah kehampaan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah berjuang keras untuk melepaskan diri dari masa lalu, tetapi sepertinya itu bukanlah hal yang mudah. Rasa ingin menunjukkan diri sebagai pahlawan, yang dulu menjadi motivasinya, masih sering muncul dalam pikirannya. Keinginan untuk dihormati dan dikenang sebagai pejuang legendaris yang tak terkalahkan terus menghantui. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa melepaskan ambisi itu, ia tidak akan pernah bisa benar-benar merasakan kedamaian. Di tengah kebingungannya, seorang sahabat lama datang menemuinya. Itu adalah Zaid bin Haritsah, sahabat yang setia mendampingi Khalid sejak dulu. Zaid melihat Khalid yang duduk termenung, wajahnya tampak lelah dan penuh kegelisahan. "Khalid," kata Zaid, "apa yang mengganggu pikiranmu? Aku tahu engkau bukan orang yang mudah terpuruk. Apa yang sedang kau rasakan?" Khalid menghela napas panjang. "Zaid," jawabnya dengan suara berat, "aku merasa terperangkap di antara dua dunia. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, meskipun aku sudah bertaubat. Aku masih merasa seperti aku berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan kemenangan. Dan itu membuatku ragu dengan apa yang aku lakukan." Zaid duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh pengertian. "Khalid, kita semua pernah melalui jalan ini. Taubat bukanlah akhir dari ujian, tapi permulaan dari perjalanan panjang menuju kedamaian. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini, tapi percayalah, jika hatimu benar-benar tulus dan kamu tawakal sepenuhnya kepada Allah, maka itu sudah cukup." Khalid merenung mendalam. Ia merasa sangat tersentuh dengan kata-kata Zaid. Ia tahu bahwa perjalanan taubatnya memang tidak akan pernah berhenti. Setiap hari, ia akan diuji dengan godaan dan keraguan. Namun, yang penting adalah bagaimana ia terus berusaha untuk memperbaiki diri, menata hatinya, dan berserah diri kepada Allah. Khalid kemudian berdiri, menatap Zaid dengan penuh tekad. "Kau benar, Zaid. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, dan aku harus terus berjuang. Aku harus bisa melepaskan kebanggaan diri dan hanya berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Jika aku masih merasa terperangkap dalam ambisi itu, maka aku tidak akan pernah merasa damai." Zaid tersenyum, merasa bangga dengan keputusan sahabatnya. "Khalid, jalan ini memang penuh ujian, tetapi percayalah,
Jika kau ikhlas dan berserah diri kepada Allah, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk maju. Dengan kata-kata itu, Khalid merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meskipun keraguan masih datang silih berganti, ia merasa semakin yakin bahwa ia bisa melewati ujian-ujian yang ada. Ia tahu bahwa tawakul kepada Allah adalah kunci untuk mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutannya. Satu-satunya yang harus ia lakukan adalah memperbaiki niatnya dan berusaha untuk tetap istiqomah di jalannya. Khalid kembali ke perkemahannya dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan taubat ini penuh dengan tantangan, ia tidak akan pernah sendiri. Allah selalu bersama hambanya yang berusaha untuk kembali kepadanya dengan tulus. Dan dengan setiap langkah, Khalid semakin dekat dengan kedamaian hati yang ia cari. Pada malam itu, sebelum tidur, Khalid kembali berdoa. Ya Allah, aku hanya ingin menjadi hamba MU yang tulus. Jangan biarkan aku terperangkap dalam kebanggaan diri atau masa lalu yang kelam. Aku ingin hanya berjuang untuk MU, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada MU. Dengan doa itu, Khalid merasa bahwa ia telah melepaskan sebagian beban yang selama ini mengganggu hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ujian-ujian akan terus datang. Namun, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya, dengan tawakul, sabar, dan taubat sebagai pedomannya. Perjalanan hidup Khalid bin Walid semakin mendalam, dan meskipun ia merasa lebih ringan setelah berbicara dengan Zaid, perjalanan spiritualnya tidaklah mulus. Dalam setiap langkahnya, ujian-ujian kecil dan besar tetap datang, mematangkan niat dan menguji keteguhannya. Setelah pertempuran terakhir yang ia pimpin, ia menyadari bahwa kemenangan fisik bukanlah kemenangan sejati. Kemenangan yang lebih besar adalah kemenangan hati, yaitu kemenangan atas hawa nafsu, kebanggaan diri, dan keraguan yang selalu menghantui. Di suatu malam yang tenang, Khalid duduk sendirian di luar tenda, memandangi bulan yang bersinar di langit yang pekat. Ia merasakan sejuknya angin malam yang membawa ketenangan. Dalam keheningan itu, pikiran dan hatinya mulai berbicara sendiri. Dalam hati yang penuh dengan penyesalan dan doa, Khalid merenungkan perjalanan hidupnya. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Khalid bertanya pada dirinya sendiri, merasakan kekosongan yang sempat datang lagi. Meskipun ia telah berjuang, berperang, dan mengabdikan dirinya kepada Islam, ada bagian dalam dirinya yang masih merasa belum menemukan kedamaian sejati. Hati Khalid yang pernah begitu keras dan penuh dengan ambisi, kini sedang belajar untuk merasakan kedamaian yang lebih dalam. Khalid kemudian berpikir tentang jalan yang telah ia pilih, menjadi seorang pejuang di jalan Allah. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang peperangan fisik. Ia tahu, sekarang, bahwa perang terbesar adalah perang melawan dirinya sendiri, perang melawan keinginan untuk dipuji, perang melawan rasa takut dan keraguan yang kerap muncul. Ia mengingat kata-kata Abu Dujanah, sahabatnya yang bijak, bahwa taubat itu bukan sekadar pengakuan, tetapi usaha yang berkelanjutan untuk terus memperbaiki diri. Namun, saat Khalid mulai merasa sedikit damai, ujian baru kembali datang. Ketika pasukannya bersiap untuk kembali ke medan perang, terdengar kabar bahwa saudaranya yang tercinta, yang juga seorang pejuang di jalan Islam, telah tertangkap oleh musuh dan akan dieksekusi. Ini adalah ujian yang tidak terduga. Khalid merasa hatinya terbelah. Ia merasa kasihan pada saudaranya yang tak bersalah. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bagaimana bisa ia merelakan saudaranya dalam keadaan seperti itu? Khalid merenung dalam kesendirian. Ya Allah, apakah ini ujian MU untuk mengukur keteguhanku? Aku tahu semua yang terjadi adalah takdir MU, tapi bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Doanya terlontar begitu saja, penuh dengan keraguan yang sama sekali tidak disangka-sangka. Namun, meskipun hatinya merasa hancur, Khalid tahu satu hal. Dia tidak bisa membiarkan rasa takut dan keraguan menguasai dirinya. Ini adalah ujian untuk membuktikan apakah ia benar-benar siap menghadapinya dengan sabar dan tawakul. Selama ini, ia telah belajar untuk berserah diri kepada Allah dalam setiap pertempuran fisik yang ia jalani. Namun kali ini, ujian itu datang dalam bentuk yang jauh lebih pribadi dan emosional. Di tengah kebingungannya, Khalid mengingat kembali ajaran Islam yang selalu mengajarkan tentang keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika seseorang menghadapi kehilangan atau ujian besar, sejatinya ia harus menyerahkan semua kepada Allah dengan keyakinan penuh. Ketika perasaan takut dan keraguan datang,
itulah saatnya untuk semakin dekat dengannya. Inilah ujian keikhlasan yang harus ia lewati, di mana tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa memberinya ketenangan. Khalid memutuskan untuk menemui pasukannya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ujian bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh pasukan yang ada di bawah pimpinannya. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menghadapi ujian dengan keteguhan hati. Saudaraku, Khalid berbicara dengan suara yang penuh penghayatan kepada para prajuritnya, hidup kita adalah ujian, dan ujian terbesar adalah kesabaran kita dalam menghadapi cobaan. Seperti saat kita bertempur di medan perang, kita harus melawan rasa takut dan keraguan. Kita harus berpegang pada tawakul kepada Allah, karena hanya dengan menyerahkan segala urusan kepadanya kita akan menemukan kedamaian sejati. Kata-kata Khalid mengandung kekuatan yang luar biasa. Meskipun hatinya sendiri sedang dilanda kebingungan dan kesedihan, ia tetap memberikan semangat kepada pasukannya. Mereka semua tahu bahwa Khalid adalah pemimpin yang penuh kebijaksanaan, yang meskipun selalu berada di garis depan dalam peperangan, tidak pernah gentar menghadapi ujian kehidupan yang jauh lebih sulit. Namun, meskipun kata-katanya kuat, perasaan Khalid sendiri belum sepenuhnya pulih. Ia tahu bahwa untuk bisa menghadapi ujian ini dengan ikhlas, ia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu, setelah pasukannya kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan, Khalid duduk di dalam kemahnya, sendirian. Ia menatap selembar kertas, dan di atasnya ia menulis surat kepada saudaranya yang sedang menghadapi ancaman kematian. "Saudaraku yang tercinta," tulis Khalid, "jika ini adalah takdir MU, maka aku akan menerima dengan penuh kerendahan hati. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah. Tetapi, apapun yang terjadi, aku akan selalu mengingat setiap pengorbananmu. Jika kau pergi, ingatlah bahwa kita semua akan berkumpul kembali di hadapan Allah. Teruslah berjuang di jalannya, karena setiap langkahmu adalah untuk mendapatkan ridhanya." Khalid menulis surat itu dengan penuh ketulusan, meskipun hatinya terasa hancur. Saat itu, ia menyadari bahwa salah satu cara untuk benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri adalah dengan menerima segala ujian hidup, meskipun itu penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Ia harus menerima kenyataan bahwa, meskipun ia merasa tidak siap, ini adalah ujian dari Allah yang harus ia hadapi dengan sabar dan tawakul. Ketika Khalid akhirnya mengirim surat itu, ia merasakan semacam ketenangan dalam dirinya. Meskipun perasaan sedih dan kesedihan masih ada, ia mulai merasa lebih kuat dalam hatinya. Ia tahu bahwa ujian ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya menuju kedamaian sejati. Dan dengan doa yang tulus, Khalid memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk tetap teguh, bersabar, dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan pernah mudah. Tetapi jika ia terus berserah diri kepada Allah, maka ia akan menemukan keteguhan yang sejati. Hari demi hari berlalu, dan pasukan Khalid bin Walid semakin mendekati medan perang baru. Meskipun badai ujian terus datang menghampiri, Khalid merasakan sebuah perubahan dalam dirinya yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, ia selalu mencoba untuk mengingatkan dirinya sendiri akan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Tawakul kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi segala cobaan, dan taubat yang murni. Namun, pengorbanan terbesar dalam hidup Khalid tidaklah datang dari medan perang atau dari keputusan-keputusan besar yang ia ambil. Pengorbanan terbesar datang ketika ia akhirnya dihadapkan pada ujian yang paling berat, pengorbanan untuk saudaranya. Kabar tentang saudaranya yang akan dieksekusi semakin dekat. Ketegangan di hati Khalid semakin meningkat, dan ia tidak bisa menahan perasaan cemas yang menyelubungi dirinya. Walaupun ia telah berusaha untuk menenangkan hatinya dengan doa dan tawakul, kenyataan itu tetap terasa seperti beban yang tidak bisa ia pikul sendirian. Saudaranya, yang telah berjuang bersamanya di medan perang, kini terancam nyawanya. Namun, Khalid tahu bahwa inilah ujian yang harus ia jalani. Sebagai seorang Muslim, ia harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir dari Allah, meskipun hatinya bergetar karena rasa sakit yang mendalam. Di tengah kebingungannya, Khalid mendapat kesempatan untuk berbicara dengan sahabatnya, Zaid bin Haritsah, yang selalu setia mendampinginya. Zaid menyadari betapa besar beban yang sedang dipikul oleh Khalid, dan ia tahu bahwa sahabatnya itu sedang bergumul dengan perasaan yang sangat berat. "Khalid," Zaid berkata dengan lembut, "aku tahu ini sangat sulit bagimu. Kehilangan seorang saudara yang tercinta adalah ujian yang tak terbayangkan.
Tetapi, kita harus ingat bahwa takdir Allah selalu memiliki hikmah, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Khalid menatap sahabatnya dengan tatapan yang penuh haru. "Zaid," jawabnya dengan suara yang bergetar, "aku merasa hancur. Saudaraku adalah teman seperjuangan. Kami telah melalui banyak pertempuran bersama, dan sekarang ia harus membayar harga atas pengorbanannya. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini?" Zaid menghela napas dan menepuk pundak Khalid dengan penuh pengertian. "Khalid, ingatlah bahwa setiap takdir yang datang dari Allah adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita. Kita tidak tahu hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa, tetapi kita harus tetap bersabar dan tawakul. Jika kau benar-benar ingin menunjukkan bahwa kau telah bertaubat, maka inilah saatnya untuk membuktikan bahwa hatimu telah berubah. Melepaskan saudaramu untuk menerima takdirnya, meskipun itu sangat sulit, adalah bukti keteguhan hati dalam mengikuti jalan yang benar." Khalid mendengar kata-kata sahabatnya, dan meskipun hatinya terasa hancur, ia mulai memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Pengorbanan yang dimaksudkan bukan hanya pengorbanan di medan perang, tetapi juga pengorbanan jiwa dan hati untuk menerima takdir Allah dengan ikhlas. Itulah inti dari tawakul, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, meskipun ia tidak selalu memahami keputusannya. Hari itu, Khalid memutuskan untuk menemui saudaranya yang terancam. Dalam pertemuan yang penuh dengan ketegangan dan keharuan, ia berkata, "Saudaraku, aku tahu ini adalah takdir Allah, dan aku harus menerima kenyataan ini. Aku mencintaimu, tetapi aku juga mencintai Allah lebih dari apapun. Aku akan melepaskanmu untuk menjalani takdirmu. Ketahuilah, setiap tetes darahmu adalah pengorbanan yang akan tercatat di sisinya. Jangan khawatir, aku akan terus berjuang di jalannya, dan doa-doaku selalu menyertaimu." Saudaranya menatap Khalid dengan mata yang penuh haru, dan meskipun mereka tidak mengatakan banyak kata-kata, keduanya tahu bahwa ini adalah momen yang sangat mendalam bagi mereka berdua. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan, Khalid menyerahkan saudaranya kepada takdir Allah. Saat saudaranya meninggalkan dunia ini, Khalid merasa seolah-olah sebagian dari dirinya ikut pergi. Namun, ia tahu bahwa inilah ujian yang harus ia jalani, untuk bersabar dalam menghadapi kehilangan dan menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Setelah peristiwa itu, Khalid semakin mendalami makna tawakul dan sabar. Ia menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi hanya dengan berserah diri kepada Allah dan memperbaiki niat dalam setiap tindakan, seseorang dapat menemukan kedamaian yang sejati. Kehilangan saudaranya membuka matanya lebih lebar lagi mengenai makna pengorbanan yang sesungguhnya. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian adalah untuk kebaikan kita, meskipun terkadang kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah perpisahan yang penuh dengan air mata, Khalid kembali ke medan perang dengan hati yang lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, ia tidak boleh terhenti di sana. Perjalanan hidupnya harus tetap berlanjut, dan setiap langkahnya adalah bagian dari jalan yang telah Allah tetapkan untuknya. Hari demi hari, Khalid terus memimpin pasukannya dengan keteguhan hati. Setiap kali ujian datang, ia menghadapinya dengan sabar dan tawakul, berusaha untuk tetap ikhlas dalam segala hal. Ia tahu bahwa setiap pertempuran bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang kemenangan jiwa. Jika seseorang bisa tetap teguh dan berserah diri kepada Allah dalam setiap ujian, maka itulah kemenangan yang sejati. Dengan hati yang lapang dan keyakinan penuh kepada Allah, Khalid melanjutkan perjalanan hidupnya, terus berjuang di jalannya, dengan tawakul, sabar, dan taubat sebagai landasan dalam setiap langkahnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjalanan panjang penuh dengan ujian, perjuangan, dan pengorbanan, Khalid bin Walid merasa bahwa ia telah mencapai puncak keteguhan hati. Semua luka, kesedihan, dan cobaan hidup yang ia alami semakin memperkuat keyakinannya. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia ambil, ia selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, percaya bahwa hanya dengan tawakul, sabar, dan taubat ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Pada suatu malam yang sunyi, Khalid duduk di sebuah bukit, menatap langit yang penuh dengan bintang. Saat itu, ia merenung tentang perjalanan hidupnya. Betapa banyak kesalahan yang pernah ia lakukan, dan betapa berat ujian yang telah ia jalani. Namun, dalam semua itu, ia merasa begitu dekat dengan Allah. Ia menyadari bahwa setiap ujian adalah sarana untuk memperbaiki diri,
untuk lebih berserah diri kepadanya, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam dalam hidup. Saat ia memejamkan matanya, Khalid mengingat kembali setiap saat dalam hidupnya. Peperangan, kemenangan, kekalahan, dan semua momen berharga yang membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Ia telah belajar untuk melepaskan egonya, menerima segala takdir dengan lapang dada, dan mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Hari-hari berlalu, dan Khalid semakin dekat dengan ajalnya. Ia merasa bahwa tugasnya di dunia ini hampir selesai. Dalam setiap doanya, ia memohon agar segala pengorbanannya diterima oleh Allah, dan agar ia diberikan tempat yang mulia di sisinya. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan dan rasa syukur yang menyelubungi hatinya. Khalid tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Islam, meskipun ia tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting adalah niat yang tulus dan usaha yang maksimal. Pada akhirnya, Khalid bin Walid meninggal dunia dengan penuh ketenangan. Ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh dengan ketulusan, doa yang tulus, dan pengorbanan yang ikhlas. Kematian Khalid bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi awal dari sebuah kehidupan abadi yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan di sisi Allah. Dari perjalanan hidup Khalid, kita bisa belajar banyak hal. Betapa besar kekuatan tawakul kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, dan taubat yang murni untuk memperbaiki diri. Kita juga belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan duniawi, tetapi kemenangan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, tidak peduli apapun cobaan yang datang. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakul. Kisah hidup Khalid mengajarkan kita bahwa sejauh mana kita berusaha, dan betapapun beratnya ujian hidup, pada akhirnya kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kemenangan sejati adalah kedamaian hati yang datang dengan tawakul, sabar, dan taubat. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan senang dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Saya sangat menghargai pendapat Anda tentang kisah ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan hidup Khalid bin Walid.